Tes 1 2 ruang suara, mari bersua. Yeay. Kenalin, nama aku Sohihu Zihni, biasa dipanggil Zihni. Dan aku dari Jambi, sekarang semester 5, Prodi Sastra Inggris. Pencapaian ini sebenarnya luas maknanya ya. Jadi kalau dari aku sendiri gak banyak pencapaian sebenarnya Mbak. Jadi cukup kayak mengikuti kegiatan-kegiatan yang disarankan oleh dosen. Seperti kemarin alhamdulillah akhir-akhir ini aku join PKM dan itu lolos pendanaan alhamdulillah. Dan beberapa waktu lalu juga ikut yang di UiTM, yang di Malaysia itu ada speech competition. Dan di situ alhamdulillah juga ya dapat lah gitu, walaupun juara 2 gitu. Dan sebenarnya kalau menurut aku pencapaian yang sebenarnya itu bukan juara-juara ataupun lomba-lomba seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menjadi diri kita di prodi yang sedang kita jalani sekarang itu. Kan sekarang banyak ya Mbak kayak orang yang beralasan atau membela diri gitu, nggak apa-apa di sastra Inggris nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Kita banyak hal yang bisa kita pelajari di kuliah gitu. Kalau menurut definisi aku sendiri gitu, pencapaian itu ya apa yang sudah kita pilih, yang sudah kita jalani sekarang itu harus kita tempuh semaksimal mungkin sebisa kita gitu. Nah itu pencapaian menurut aku. Jadi kayak bosen ngikut-ngikut gitu. Sebenarnya kalau aku join kegiatan kampus itu aktifnya itu sekitar semester 3 dan 4-an. Karena semester 1-2 itu kan memang online dan aku nggak tahu apa-apa gitu masalah kampus dan ya cuma join kelas aja gitu kemana-mana. Kemudian setelah kenal beberapa dosen, kemudian kenal lah gitu. Kemudian sering kayak hubungi, mau nggak ikut ini gitu. Kemarin juga salah satunya yang beasiswa itu, yang student exchange, itu alhamdulillah juga didekati sama dosen juga. Dan itu salah satu kayak cerita awal mula kenapa aku tertarik gitu. Awalnya aku acuh gitu sama Bu Ade, itu apa sih itu kampus gitu. Nah karena hal pertama itu yang kayak ternyata ada potensi besar nih kalau aku memang menggeluti gitu kayak di bidang aku di sastra Inggris, khususnya kalau aku bisa kenal dosen, kemudian kenal baik, beliau juga suportif gitu ya, nanti bakalan didukung banyak kayak gitu. Nah itu yang aku pikirin pada waktu itu. Yang buat aku tertarik banyak ya Mbak, salah satunya karena memang kebutuhan saat ini gitu. Maksudnya kita nggak cukup dengan hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia saja dengan tuntutan yang sangat banyak sekali. Kita butuh banyak kapabilitas lagi yang harus kita eksplor. Salah satunya adalah untuk kapabilitas aku yang aku bisa adalah bahasa asing seperti itu. Mungkin orang lain ada yang kayak IT dan lain sebagainya, tapi aku nggak terlalu bisa gitu. Jadi aku mendalami yang aku bisa kayak gitu. Sejak SMP, alhamdulillah aku itu di pesantren. Jadi di situ kental banget sama bahasa Arab sampai SMA. Aku juga MA-nya jurusannya bahasa dan bahasanya memang fokusnya itu ke bahasa Arab. Setelah itu kuliah ngambilnya bahasa Inggris. Jadi kayak terjun bebas kayak gitu ke bahasa Inggris dan belajar mati-matian gitu kan, belajar grammar, belajar dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa sedikit gitu ya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sekarang lagi ngambil mata kuliah Mandarin juga. Salah satunya Mandarin ya Mbak, karena aku lihat peluang besar banget di bahasa Mandarin itu. Salah satunya ketika aku searching di platform job requirements, yaitu salah satunya banyak banget yang menyaratkan kapabilitas bahasa Mandarin itu menjadi salah satu prioritas. Jadi kayak ya aku pengen Mandarin aja selain bahasa yang lain, karena Mandarin kan juga terkenal sulit gitu ya. Kayaknya bakal seru nih gitu, challenging kalau kita belajar bahasa Mandarin gitu.
belajar bahasa itu sebenarnya sama dengan kita belajar bahasa Indonesia kita gitu Mbak. Jadi sejak lahir kita kan nggak bisa bahasa Indonesia, kita nggak bisa bahkan bahasa Jawa ataupun ada yang dari mana. Nah kita bisa itu karena kita terbiasa mendengar, terbiasa melihat, terbiasa berkomunikasi. Jadi untuk belajar bahasa asing itu yang paling penting adalah practice communicating setiap hari. Karena bagaimanapun kalau kita expert di grammar, expert banyak vocabularies, tapi kita susah mengucapkannya karena apa? Karena kita kurang praktek seperti itu. Jadi maksimalkan praktis itu. Sekarang praktis tuh nggak harus ke luar negeri, itu nggak. Sekarang itu banyak platformnya seperti aplikasi-aplikasi. Sekarang banyak yang mendukung kita supaya bisa praktek bahasa Inggris khususnya atau bahasa Arab dan lain sebagainya bersama dengan orang-orang langsung dari luar negeri kayak gitu. Belajar bahasa kalau sekarang aksesnya tuh dipermudah ya Mbak. Sejak pandemi itu banyak banget institusi yang membuka kursusan online gitu. Jadi kayak belajar tuh dimanapun bisa sebenarnya. Nah lagi-lagi itu tergantung dari kita sendiri. Sekarang itu nggak dibatasin kita mau belajar apa. Bahkan di YouTube ya, di YouTube itu banyak banget ilmu-ilmu mahal. Jadi kayak sebenarnya mungkin di kuliahan nggak dapat, kita bisa dapat di Google atau di internet gitu. Jadi aku ada dosen pragmatis mengatakan bahwa kalau kalian mau dapat 2 juta sekarang itu gampang banget. Tinggal kalian mau nggak, tinggal searching di Google cara dapat duit 2 juta. Di situ ratusan cara yang ada di Google. Nah itu sama dengan kita mau bisa bahasa Inggris misal atau bahasa Arab. Tinggal searching gimana caranya bisa bahasa Arab. Nah nanti akan ada berbagai cara di situ. Tinggal tergantung kita mau memulainya atau enggak. Oke, baik. Terus kalau di UAD sendiri, apakah ada komunitasnya atau gimana Mas? Kalau misalnya yang mau belajar bahasa asing lainnya gitu misal, ada nggak? Kalau sejauh ini yang intens kayak memberikan space ruang buat kita komunikasi berbahasa Inggris tuh nggak ada ya Mbak. Bahkan di kelas itu juga sebagian dosen ada beberapa yang menggunakan 95% bahasa Inggris gitu. Tapi ada juga dosen yang memang ya maunya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Untuk komunitas sendiri ada yang sejak awal kuliah aku join itu namanya Debate Community, Debating Community. Nah itu juga menampung teman-teman dari prodi manapun yang minat dalam bahasa Inggris tapi di bidang debate gitu. Jadi nanti belajar debat menggunakan bahasa Inggris. Itu sih yang aku tahu selama ini. Kalau informasi ini tentu dari universitas itu udah suportif banget ya. Apalagi dosen-dosen yang memang aktif gitu. Mereka nggak menunggu mahasiswanya reach mereka supaya tanya, tapi bahkan mereka sendiri loh yang ngajak kayak ayo ikut ini gitu. Khususnya dari IG Instagram, IG prodi universitas kan aktif banget ya, informasiin ada kegiatan ini boleh join langsung gitu. Dan suportif itu kayak budgetingnya juga ditanggung, fundingnya. Selama ini kata-kata yang paling aku pegang ya, bisa jadi komitmen aku juga untuk ngapain sih kayak takut ataupun ragu itu to do something. Kata-kata yang aku selalu ingat itu adalah if you hope to get something and you are worried about this, it means you lose 100% of it. But if you try it and you failed it, it means you have used your 50%. Jadi kayak kalau kita mau mencapai sesuatu, tapi kita tidak mau mencobanya, berarti kita gagal 100%. Tapi kalau kita udah mencobanya, berarti kita punya kemungkinan 50% di situ. Unik ya? Tahu iya. Unik itu baik ya? Unik itu kan unusual, nggak biasa gitu. Nggak biasa itu apa, bingung deh. Ya kalau yang selama ini aku rasain ya suportif gitu. Suportif, kemudian juga ya mungkin kalau teman-teman lain merasa dosennya susah dihubungin nih. Tapi kalau aku selama ini nggak ada problem itu sih, kayak gampang aja ngubungin dosen gitu. Jadi itu one of uniqueness. Jadi kayak orang lain kan susah gitu semisal dalam pikirannya. Tapi alhamdulillah selama ini aku yaudah chat gitu. Alhamdulillah balasnya nggak lama gitu.
iya. Ya semacam itulah gitu. Itu kan unik ya. Iya betul. Sebenarnya ini subjektif ya. Yeah. Kalau menurut aku, mahasiswa itu harus bisa jadi risk taker. Risk taker itu pengambil resiko. Yeah. Contoh, aku join student exchange. Aku udah tahu kalau di situ bakalan banyak tugas yang bakalan buat stres dan lain sebagainya. Yeah. Dan itu memang benar Betul. iya. Dan itu komit dari awal. Jadi kalau kita nggak risk taker, kita nggak pernah nyoba. Jadi makanya yang pertama itu risk taker. Kemudian yang kedua, otomatis tanggung jawab. Yeah. Kalau kita udah choose to enter this prodi itu semisal, maka kita harus responsibel sama mata kuliah yang udah ada ataupun kegiatan-kegiatan yang udah ada dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya otomatis time management ya. Jadi setelah itu kita harus bisa bagi waktu walaupun kegiatannya banyak, jadi freelance, ada yang mungkin jadi apa di luar jadi suami atau istri. Aduh. Sambil kuliah gitu ya. Bagaimanapun ada yang namanya skala prioritas, tapi betul. tidak menyampingkan semuanya kayak gitu. Fakultas FSBK. Iya. FSBK. Halo Nick. Ini fakultas kita. Iya. Fakultas FSBK. FSBK itu kan sastra, budaya dan komunikasi. Gitu. Betul. Nah, kemarin tuh pernah aku bertanya-tanya itu, kenapa kok sastra Arab atau bahasa Arab tuh nggak masuk ke FSBK gitu. Nah, aku nggak tahu itu keunikan atau enggak gitu, tapi itu pertanyaan gitu. Jadi something confusing me yang membingungkan aku, apakah karena mereka itu agamis gitu dan kita nggak agamis gitu. Jadi mereka dipisahin aja gitu. Kemudian selanjutnya teman-temannya ya gitu. Jadi aku juga ikut organisasi gitu yang mengakomodir teman-teman FSBK juga dan di situ seru, having fun banget gitu. Terus selanjutnya ya banyak kegiatan sih, salah satunya konser, kemudian kegiatan-kegiatan seperti fashion show dan lain sebagainya. Itu menarik sih menurutku. Dan itu kan di kampus UAD doang deh kayaknya. Betul. Makanya masuk UAD. Setelah ini aku lebih ke perencanaan karir ya. Jadi kayak kita nggak cukup kalau cuman di akademis doang gitu. Betul. Jadi aku mau mencoba di gimana caranya aku bisa ya merealisasikan apa yang udah aku pelajari. Jadi nanti bakalan cari semacam occupation, pekerjaan dan lain sebagainya yang sifatnya itu masih part time. Nah itu salah satu yang aku inginin sih. Dan alhamdulillah kemarin tuh juga udah bisa nge-reach satu posisi gitu yang aku memang pinginin. Kemudian lulus cepat ya, supaya bisa mau nentuin full time ataupun mau lanjut S2 lagi. Terus yang ketiga, yang terakhir jadi itu sih, jadi mahasiswa berprestasi pas nanti di graduation, pas nanti di acara wisuda. Karena aku pengen ya bagian orang tua. Ya, amin. Tes 1 2 3 ruang suara, mari bersua. Yeay.